sebenarnya setiap ada yang nanya gue tuh selalu bilang ekspor tuh bener-bener gampang tuh, nggak bohong. Kenapa? Karena essentially ini dagang gitu. Essentially berdagang, kalau lu biasa dagang online atau apa sama kan? Iya, ini esensinya sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sama. Dan kalau ngomong gimana cara mulainya, Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini kita bakalan masuk lagi ke kategori bisa curhat, dan kita kedatangan salah satu member bisa ekspor dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung, kita bakalan ngobrol, kita bakalan curhat, dan kita bakalan ngobrolin banyak hal yang mungkin teman-teman akan belajar dari sana. Cuman karena gue sekarang masih pakai baju tidur dan celana tidur, gue harus ganti baju dulu ke rumah, dan kita langsung jemput orangnya. So, stay tune. Perkenalan dulu dong, nama lu siapa? Nama gue Alvan Atarik. Asli Bandung. Asli Bandung. Perlu umur? Iya lah. Umur 23, asal Bandung. Wah gila, lu lebih muda dari gua. Oh iya, alhamdulillah. Luar biasa, sekarang gue tuh ketemu anak-anak muda, gue bilang ngeri-ngeri ya. Lah ya, orang di Instagram juga kan banyak yang umur 19, SMA kan. Dan gue ngeliat kayak ampun ya, dulu gue kalau misalnya ketemu sama teman-teman gue yang paling muda, Van. Sekarang gue kalau ketemu teman-teman kayak gue yang paling tua, ampun deh. Masa udah berubah. Tapi kalau misalnya penasaran gitu ya, lo akhirnya memutuskan untuk masuk dan nyemplung ke dalam industri ekspor ini tuh apa? Sebenarnya agak personal sih. Jadi gue punya cewek, asalnya cewek. Nah, secara finansial emang dia agak di atas gue, let's say middle, dia agak di atas lah. Cuma somehow ya dia bisa nerima dan yakin. Kalau iya pasti bisa. Cuma gue mikir, cowok nih, gengsi nih gitu. Iya, caranya gimana sih? Gue mikir kalau kerja kantoran bisa, cuma mungkin di per 40 gue jadi. Terus kalau bisnis brand-brand kecil gue udah nyobain itu susah. Terus akhirnya gue lihat bokapnya ya, dia B2B bisnisnya. Nah, gue pikir dan gue lihat sini ternyata kalau pengen berpikir besar ya harus main B2B. Betul. Dan di situ tim marketing bisa ekspor tajam sekali muncul di Instagram gue. Gue lihat iklan, lihat website, kayaknya ini deh. Siapa yang iklan nih? Atau iklan nggak tahu, pokoknya muncul aja, dan pas lihat websitenya kayaknya ini deh. Tapi akhirnya lu berpikir kayak oke deh gue coba gitu ya. Nah, yang pertama kali lu pikirkan untuk lu bisa jual tuh apa? Sebenarnya kan gue zaman dulu cukup suka jalan-jalan dan suka ngeliat YouTube yang travel gitu atau apa, dan ketertarikan gue akan kuliner. Jadi kayak secara wawasan gue sangat setuju kalau Jawa Barat gue sendiri ini punya banyak komoditas. I see. Jadi sebenarnya gue juga dulu berpikir tuh kalau misalnya gue keluar negeri tuh jangan cuma nikmatin keindahan di negara sana. Kalau misalnya kita bisa bawa dan jualan di sana kayaknya setuju banget. Asik deh gitu. Iya, dan Indonesia dijajah karena rempah kan? Yes. Nah, makanya itu kayak apa sih yang gak ada di Indonesia gitu. Yes, maksudnya dulu Belanda itu bikin, kalau gue pernah dengar beritanya di Ambon ya, katanya emas tuh nggak ada harganya waktu pala lagi tinggi-tinggi. Jadi sampai gue bilang kayak gila, rempah Indonesia tuh bisa bikin emas tuh nggak ada harganya hari itu. Makanya. Tapi untuk yang lu pikir kayak di Jawa Barat ada apa gitu? Yang pertama kali terlintas di otak lu emang apa? Sebenarnya, wah dipikir-pikir banyak banget. Gue tuh langsung rempah gitu kan. Karena secara gue lihat yang insight yang gue ambil tuh bule-bule sama makanan Indonesia langsung jatuh hati. Itu kan karena bumbunya medok ya. Bumbunya medok, dan gue rasa ini pasarnya ada. Terus somehow riset taunya gue malah ke lintasnya sama porang. Entah dari mana, kayak porang kagak dikonjak, lalu artikelnya tuh entah media menggoreng atau nyatanya gitu, kayak ada kalimat katanya jika semua pulau Jawa menanam porang itu masih tetap kurang suplainya untuk ke Cina doang. Ada kalimatnya begitu. Karena apalagi dengan pandemi seperti ini kan orang jadi pengen sehat ya. Kalau dulu kan mungkin mereka bikin jadi mie shirataki yang katanya cewek kalau makan mie itu nggak gemuk karena zero kaloris kan. Tapi saat ini kan udah ada beras shirataki. Kemarin gue lihat ya di supermarket impor, itu beras shirataki itu sekilonya itu 160.000. Ya, 160 sampai 200. Dan gue bilang, aduh porang berapa sih sekilo? Ya, si porangnya? Iya, si porangnya. Porang yang umbi itu kalau nggak salah 6 ribuan gitu. Itu kan tanaman liar kan? Tanaman liar, sama. Dan sekarang jadi
genjot. Ampun, modal. Makanya. Maksudnya tinggal bagaimana kita bisa bikin manufakturnya aja kan. Iya, kalau dari si tepung ini 60.000, 60-70 naik turun lah, cukup Wah, fluktuatif. tapi tetap aja sih, maksudnya untuk pembuatan ketepung kan nggak butuh effort besar sebenarnya ya. Iya, dan emang selain untuk konsumsi, mereka bisa buat apa? Pakan ternak, kosmetik, cukup luas lah. Tapi kalau untuk saat ini lu waktu berpikir kayak oke, porang, nah porang yang apa yang lu saat ini lagi fokusin? Apa seluruh turunan porang apa? Kalau porang sendiri turunannya cuma 3, jadi dari umbi dan itu katanya nggak boleh ekspor kan ya. Jadi cuma ke chips Sama tepung. sama tepung. Jadi cukup simpel dan terfokus lah. Di Jawa Barat udah banyak. Jawa Barat cukup banyak, yang lebih banyak lagi Jawa Timur. Cuma ya pokoknya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan itu secara ngomong banyak sih banyak. Cuman untuk saat ini progres lu pas nawarin ke buyer responnya seperti apa? Sebenarnya kan baru by email nih. Ya cold calling lah, ada yang nggak balas atau apa, kita juga lagi mempelajari ini cara approach-nya gimana sih. Tapi alhamdulillah ada satu yang nyangkut udah ngirim sampel, baru kemarin direspon. Tapi sebenarnya sih kalau ditanya kayak banyak yang nanya kan kayak gimana sih cara approach buyer biar dibalas? Perbanyak aja buyer yang di email. Nah, kurang lebih itu. Karena nggak ada cara pasti, kayak contoh lah kita lagi ngejar gebetan gitu kan, mau cari pacar, ya semua kalau beberapa cowok udah banyak cewek aja dichatin dulu. Nanti yang dapat sikat. Mana yang dapat itu disikat. Bener-bener. Kalau nggak gitu, cewek yang lu suka banget ya lu Udah ulangi tahu. lagi. Cara Iya. lain, cara lain. Iya Emang betul gitu, sampai maksudnya gini kan nggak, makanya apa ada yang bercanda, kamu udah makan belum, terus ceweknya sebel nanya makan mulu nggak nanya minum. Artinya tuh kita nggak tahu kebutuhan dia tuh apa. Betul. Kita mesti tahu kesukaan dia kan. Betul. Tapi kalau misalnya ditanya approach bayar sih, gue kalau udah pegang nomor WhatsApp-nya dia, closing rate-nya tinggi. Karena gue bisa video call dan gue bisa tanya kabar. Benar-benar. Jadi basa basi dan saling percayanya ya. Jadi kayak ya treat them as a friend, kayak telepon dia kayak howdy mister, gimana kondisi negara sana, how's the pandemic kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kemarin lu tawarin, yang tertarik negara mana rata-rata pembelinya? China? Gue coba offernya ke beberapa negara yang kayak China, Jepang, Vietnam, dan yang nyangkut tuh Vietnam. Jadi sebenarnya Vietnam juga kiriman logistik juga nggak semahal ke Eropa, karena kan sekarang kontainer lagi tinggi banget ya. Betul. Takutnya tuh kayak bayarnya udah oke, harga logistiknya ketinggian nggak Masuk. jadi. Tapi kalau Vietnam, Cina, Thailand sih harganya sih normal-normal aja sih. Iya, dan strategis juga sih kalau perang ke Asia itu. Betul. Tapi kalau untuk saat ini lu udah ada kunci supplier atau kerja sama dengan supplier belum? Sebenarnya udah ada. Jadi langkah awalnya tuh sesuai ya, gue dari petani. Pelajari produknya ke pengepul. Nah setelah gue pelajari itu, ternyata dari mereka emang nggak bisa ekspor. Susah. Sayang ya. Iya, sayang banget. Makanya kalau gua ngelihat, kadang-kadang kalau kita ngelihat harga orang di pasar atau misalnya sudah jadi tepung di pasar, terus banyak yang bilang nggak bisa ekspor, karena mereka ngelihatnya di sisi retail sih. Iya. Coba mereka turun ke petani, gap yang lu jual sama gap beli tuh sebenarnya Lumayan. gede banget ya. Gede banget bener. Kalau misalnya sekarang pasaran porang berapa? Untuk si tepung ada, kalau tepung tuh per kilo ntar kalau nggak salah dia dari 150.000. Edan. Iya, 150.000 sampai 200 sekitar situ. Edan. Sementara dari chip tuh ya 40, 50, 60. Edan sih itu. Makanya kalau punya alatnya dan ya ada misalnya ada investor yang punya alatnya yang mewadahi petani-petani dan petani lah, itu mungkin bisa bagus. Tapi untuk ketemu supplier yang sudah punya alat, apakah rata-rata suppliernya udah pada ekspor sendiri? Udah. Jadi so far udah datang kedua dan approach-nya lumayan lucu, kayak mikirin gimana ya caranya. Tapi setelah dilakuin caranya adalah ketok-ketok gerbang terus jelasin tujuannya dan gitu doang. Ternyata gitu. Iya bener. Gitu. Sesimpel itu. Simple. Cuman yang bikin orang susah kan ketakutan sama mindsetnya, asumsi ya. Iya, asumsi kayak gimana? Kayaknya susah padahal cara mah. dapat channel publik. Padahal mah tok. Saya Alvan, saya mau ini, silahkan masuk. Tapi balik lagi sih, memang banyak orang yang mereka tuh punya perspektif susah. Akhirnya yang sebenarnya ngebikin susah tuh pikiran mereka sendiri. Mental block ya. Mental block itu yang kadang-kadang gue berpikir, aduh susah nih kayak gini. Cuman kalau lu bilang lu mau niatnya bantu mereka, ya sebenarnya mereka welcome juga kan. Iya, nggak rugi kan mereka. Mereka nggak rugi sama sekali. Nah habis itu mungkin lo kedepannya berpikir kayaknya
gue harus create my own factory gitu ya. Itu sebenarnya jangka panjangnya. Jangka pendeknya jelas bangun gudang. Setelah itu ya pengen ke pabrik. Bener. Tapi kalau misalnya untuk saat ini lo dari awal kick off sampai sekarang itu udah berapa lama progres? Kalau dari kick off sebenarnya, kalau let's say kick offnya itu ya porang ya, kick off porang. Oke, let's say kick offnya dari belajar bisa ekspor deh. Itu mungkin dari bulan Juni kali ya. Juni. Oke, berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu pelajari videonya. Nah, di situ sebenarnya yang lama itu mempelajarinya kayak selain produknya ya. Iya, produk kayak udah coba kapal. Tapi ternyata nggak ada pabrik dan supplier yang cukup itu kalau kapal lagi itu. Berarti kita harus punya gudang, which is agak susah. Terus coba cari jahe yang kayak gitu. Jahe supply-nya banyak, tapi kualitasnya kita nggak tahu ya. Dan lihat orang risetnya terus datangin. Saya pernah ke Tembakau. Tembakau datang, ternyata persyaratannya banyak dan cukup di monopoli monopoli ya, udah ketergantungan sama pabrik gitu loh. Si petani kayak oke, ini another thing. Lalu lihat orang persyaratannya cukup oke, achievable, dan petani-petani juga masih belum banyak yang tahu akses gitu ya. Iya. Dan mereka tuh banyak yang kecil banget, kayak beberapa hektar, terus kumpulin ke pengepul, dari pengepul ke pabrik, kurang lebih kayak gitu. Dan yang lama sebenarnya mah trial error penentuan produk itu ya? Penentuan produk, mempelajari, datang, dan kayak kita tuh harus ke petani, ke pengepul. Ternyata yang saya miss emang di video itu dijelasin harusnya cari pabrik aja. Iya, karena sebenarnya kalau ke petani tuh harus bikin gudang. Iya. Kalau kerja sama pengepul juga PR-nya adalah pengepul yang bisa diajak kerja sama. Karena kadang-kadang kalau pengepul itu ribetnya adalah kalau yang nggak punya koneksi baik ya. Dia bilang, oke Pak Julio, saya ada stok 20 ton. Terus kita cari pembelinya. Pembelinya bilang, oke saya mau 20 ton. Pas saya datang ke Pak Alfon, pengepul, Pak saya mau ambil 20 ton. Ya baru diambil Pak Joko tadi pagi. Oke, iya kata aja 20 ton. Pas di order baru tadi pagi Pak Joko. Bambang, gue harus cari kemana nih? Makanya apalagi timbang angkut kan banyaknya. Timbang angkut. Dari mana gue? Iya, bayar langsung gitu kan. Makanya kalau misalnya ke pengepul, PR-nya adalah kalau misalnya yang bukan di daerah itu ribet. Tapi kalau ternyata mungkin kayak pengepulnya nih masih saudara, paman punya temen, mungkin masih bisa. Tapi kalau yang benar-benar cukup datang gitu ya. Gue kadang-kadang gimana nih ngejelasinnya ya. Tapi untuk saat ini porang ketika lo udah dapat supply-nya gitu ya, sekarang lo nawarkan, berarti progresnya tinggal saat ini ya bikin quotation, approachment ke si pembeli gitu ya. Betul. Sama kurang lebih belajar cara approach sih, kayak misalnya kayak company profile-nya harus diperbaiki, body emailnya, dan ya tadi kita tinggal trial and error. Dan menurut gua kayak dari cari supplier sampai bikin company profile tuh akan salah terus kayak gue. Berarti gue tinggal nanti trial error terus. Iya, gue tinggal nanti nunggu salahnya saat ada bayar beneran. Nanti bakal salah, belajar lagi pokoknya. Tapi lu udah ada website khusus porang gitu? Udah ada. Mantap. Nah kalau misalnya lu pernah ini nggak sih coba pakai ITPC? Sebenarnya udah ke FTA, Free Trade Agreement yang di Free Trade Area, di Bandung. Terus ITPC juga udah coba ke yang Osaka, dan itu mungkin salah satunya nanti saya mau ke perwakilan juga. Itu salah satu strategi yang akan dicoba. Tapi untuk saat ini mendingan approach sendiri dulu kali ya, maksudnya daripada langsung minta bantuan pemerintah terus disupport semua terus habis itu bingung ngerjain. Mendingan saat ini coba dulu satu-satu sendiri ya, trial and error, tapi yang penting maju terus. Nah, tapi kalau misalnya terakhir gitu ya, sebenarnya untuk pembahasan kali ini, ada nggak sih kayak yang lu bisa kasih gitu dari pengalaman lu selama 3 bulan ke teman-teman yang lagi ongoing dan mau kick off gitu loh, supaya dia nggak takut kayak kayaknya susah deh. Nah, ada nggak sih kayak pengalaman lu yang bisa lu bagiin ke mereka? Sebenarnya setiap ada yang nanya gue tuh selalu bilang ekspor tuh bener-bener gampang tuh, nggak bohong. Kenapa? Karena essentially ini dagang gitu. Essentially berdagang, kalau lu biasa dagang online atau apa, sama kan? Iya, ini esensinya sama. Gak ada bedanya. Sama. Dan kalau ngomong gimana cara mulainya, ya memang jangan mental block kayak bilang kayaknya ini gimana ya. Coba dulu aja, kayak sekedar datang ke pabrik. Gue pun mikir gimana cara dapet kenalan pabrik ya, coba dulu aja. Dan teman-teman gue kayak lu gimana caranya dapat bayar luar negeri?
Ya di email aja, dan itu tuh mungkin karena apa, berpikirnya terlalu work tapi tidak dilakukan. Susah. Jadi Ini tuh sama kayak gini tau, kalau gue ngeliat kondisi ekspor saat ini ya, kayak orang jualan barang tanpa ada Tokopedia dan Shopee. Jadi saat ini tuh kondisi ekspor tuh waktu kayak zaman dulu mereka jualan lokal tanpa Tokopedia sama Shopee. Ya meskipun saat ini mereka bisa pakai marketplace, tapi kan bayar. Kayak Alibaba kan lumayan 30 juta untuk pemula dan mereka yang belum pernah kayak ngerasain profit di ekspor. Ngapain di Alibaba, mendingan ya jualnya manual dulu aja. Dulu jualan lokal juga dulu kan tawar-tawarin di WhatsApp, pakai WhatsApp status kayak gitu-gitu kan. Iya. Kurang lebih konsepnya sih sama. Jadi berarti lu bilang kayak udahlah langsung mulai aja, maksudnya Coba mulai dulu. gak usah berasumsi macam-macam gitu ya. Intinya ini bener-bener mudah gitu. Kalau sulit tuh karena belum dilakuin. Kalau udah dilakuin, oh gini doang. Serius deh. Oh gini caranya. Sama bener. Lu akan salah di detail, tapi Iya. saat salah nanti benar. Iya, abis selesai. selesai lu jalan terus bro, oh ekspor gini doang. Ya udahlah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga ini jadi motivasi buat kalian semua yang lagi mulai. So see you on Thank next you. video. Bye bye.